Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Baik, perkenalkan nama saya Hafidah Nur Lestari sebagai PPL Universitas Negeri Semarang di SMK Negeri 7 Semarang. Saya berasal dari jurusan Teknik Sipil dan program studi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya mengampu kelas 4 TKJIJ 1 dan kelas 4 TKJIJ 2. Salam kenal semuanya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Lutfi dan Dita. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan perkerasan struktural untuk bagian perkerasan fleksibel. Disimak baik-baik ya. Nah, pada subbab yang pertama itu ada definisi perkerasan. Apa itu perkerasan? Perkerasan di sini yaitu struktur yang terdiri dari beberapa lapisan dengan kekerasan dan daya dukung yang berlainan. Untuk fungsi perkerasan ini sendiri yaitu sebagai tumpuan rata-rata pesawat. Apa itu tumpuan rata-rata pesawat? Diharapkan permukaan yang rata akan menghasilkan jalan pesawat yang komfort, kekerasan dan ketebalan dijamin agar tidak mengalami distress atau perubahan karena tidak mampu menahan beban. Nah, untuk selanjutnya di sini ada lapisan perkerasan fleksibel. Nah, di lapisan perkerasan fleksibel ini ada beberapa lapisan ya. Ini yang pertama ada lapisan surface course yang terdiri dari campuran aspal dan agregat. Biasanya tebalnya 5 cm atau lebih. Untuk fungsi surface course ini, yang pertama agar pesawat dikendarai di atas permukaan yang rata demi keselamatan penerbangan. Yang kedua, untuk menumpu beban roda pesawat dan menahan beban repetisi. Di lapisan yang kedua itu ada base course. Base course ini terdiri dari campuran semen atau aspal atau bahan alam tanpa campuran. Untuk fungsinya, yang pertama mampu menahan beban di atasnya. Yang kedua untuk meneruskan beban ke lapisan bawahnya. Di lapisan yang ketiga ada subbase course. Subbase course ini terdiri dari material alam atau dengan menghamparkan pitrun atau sitru apa adanya lalu dipadatkan. Untuk fungsinya ini sama dengan base course. Untuk menahan beban di atasnya, untuk meneruskan beban ke lapisan bawahnya. Tetapi tidak semua perkerasan fleksibel memerlukan subbase course ini. Karena tidak selalu perkerasan fleksibel yang tipis kadang-kadang membutuhkan lebih dari satu lapis subbase course. Terus untuk yang di bawahnya, paling bawah ini ada subgrade. Subgrade ini tanah asli yang dipadatkan. Nah, untuk yang subbab kedua itu ada metode perencanaan CBR. Nah, di subbab yang kedua itu ada metode perencanaan CBR. Metode CBR pertama kali dipakai oleh Badan California Division of Highway, Bina Marga Negara bagian California di Amerika pada tahun 1928. Orang yang menghasilkan metode ini bernama O.J. Porter. Karena metode ini yang cepat dan sederhana,
pada saat menentukan pilihan metode mana yang patut dipakai dalam perencanaan perkerasan lapangan terbang, telah dibuat beberapa kriteria sebagai dasar pemilihan metode CBR ini. Yang pertama itu prosedur tes untuk subgrade dan komponen-komponen perkerasan lainnya cukup sederhana. Yang kedua, metodenya telah menghasilkan perkerasan yang memuaskan. Yang ketiga, dapat dipakai untuk mengatasi persoalan-persoalan perkerasan lapangan terbang dalam waktu yang relatif singkat. Nah, di sini itu ada parameter metode CBR. Yang pertama yang perlu disiapkan itu data pesawat rencana atau desain aircraft. Yang kedua, data lintasan tahunan pesawat rencana. Yang ketiga, data CBR. Kemudian, kita harus menentukan pesawat rencananya, lalu menentukan tipe roda pendaratan atau dual gear. Kemudian menentukan ESWL atau equivalent single wheel load. Kemudian kita menentukan tebal perkerasannya. Untuk lapisan permukaan, surface course. Untuk lapisan pondasi, base course. Dan untuk lapisan pondasi bawah, subbase course. Untuk metode tes CBR-nya itu. Nah, untuk metode tes CBR itu merupakan indeks kuat geser tanah. Dasarnya, tes akan diadakan dengan memadatkan tanah 4,5 kg ke dalam cetakan silinder 152 mm dan di atasnya diberi beban. Bila tanah subgrade mempunyai jenis yang menghasilkan daya dukung tinggi dengan pemadatan, maka prosedur tes CBR harus dimodifikasi. Maka, untuk lapangan terbang dengan subgrade pada jenis tanah yang baik, tes pemadatannya harus dimodifikasi. Prosedur modifikasi oleh AASHTO adalah contoh tanah pada silinder yang sama, pada tanah contoh 5 lapisan, berat pemadat 4,5 kg, tinggi jatuh pemadat 45 cm. Tiap lapisan dipadatkan dengan 55 kali pukulan. Pada subbab ketiga, yaitu metode CBR untuk perkerasan lapangan terbang. Penelitian yang diadakan oleh California Highway Department dari tahun 1942, mulai dari perkerasan jalan yang tidak memadai, ditunjukkan dalam data empiris hubungan antara nilai CBR dengan ketebalan. Kayak seperti ini contohnya. Di sini itu memiliki dua kurve. Yang pertama itu kurve A sebagai ketebalan untuk lalu lintas berat atau highway. Yang kedua itu ada kurve B. Pada gambar di samping ini menunjukkan ketebalan minimum perkerasan struktural untuk lalu lintas ringan. Dapat disimpulkan dari kurve ini bahwa perkerasan seperti kurve ini lebih dapat diandalkan dan mampu menahan beban 4 ton roda truk. Selanjutnya, dianggap bahwa kurve A mampu menahan beban roda truk 4 ton, mampu menahan beban roda pesawat 5,5 ton. Hal ini disebabkan karena roda lalu lintas jalan raya mempunyai jalur roda-roda yang tertentu, serta roda pesawat dioperasikan dengan deformasi yang lebih besar dibandingkan roda-roda truk. Besarnya ketebalan lapisan tanah yang mampu menahan beban tertentu itulah yang diambil sebagai dasar. Sebab dari pengalaman, tanah dengan
tertentu yang nilai CBR-nya tertentu sudah teruji mampu menahan beban. Lalu untuk sebab yang keempat itu equivalent well load. Kedalaman di mana tegangan yang terjadi pada perkerasan akibat dual well sama dengan akibat single well tergantung kepada jarak dari kedua roda. Ketahui bahwa roda-roda saling mempengaruhi pada kedalaman D/2. D ini sendiri itu jarak tepi dalam roda. Kemudian pada kedalaman 2S, overlap tegangan bisa diabaikan dalam hal ini. Apa itu yang dinamakan 2S? 2S ialah kedalaman di mana single well load yang mempunyai tekanan roda sama akan menghasilkan tegangan sama dengan tegangan dual wells. Sebagai contoh deflection atau penurunan maksimum yang dihasilkan oleh dual well adalah delta. Bab yang kelima itu ada perencanaan perkerasan fleksibel metode FAA. Apa itu yang dimaksud FAA? FAA itu Federal Aviation Administration. Metode perencanaan perkerasan yang dikembangkan oleh FAA ini pada dasarnya merupakan analisa statistik perbandingan kondisi lokal dari tanah, sistem drainase, cara pembebanan untuk tingkah laku beban. Untuk klasifikasi tanah didasarkan kepada hal-hal yang ada di bawah ini. Tolong diperhatikan. Yang pertama itu butiran yang ditahan pada saringan nomor 10. Yang kedua, butiran lewat saringan nomor 10 tetapi ditahan nomor 40. Yang ketiga, butiran lewat saringan nomor 40 tetapi ditahan nomor 20. Yang keempat, butiran lewat saringan nomor 200. Yang kelima, liquid limit. Dan yang terakhir, plasticity index. Untuk klasifikasi tanah di sini itu membutuhkan analisa mekanis atau analisa saringan, serta penentuan liquid limit dan plasticity index. Pemilihan ketebalan perkerasan itu ada dua prosedur. Yang pertama itu lapangan terbang yang melayani pesawat dengan berat kotor di atas 3000 lbs. Yang kedua, lapangan terbang untuk pesawat-pesawat ringan yang beratnya di bawah 30.000 lbs. Nah, untuk klasifikasi tanah, FAA telah membuat klasifikasi tanah untuk perencanaan perkerasan. Tanah diklasifikasikan menjadi 3 kelas dari E1 sampai E13. Klasifikasi ini diambil dari buku Airport Paving FAA AC 150 per 5326P. Ini bisa dilihat untuk klasifikasi tanahnya. Di sini ada kelas tanah lalu keterangan. Untuk E1, kelas tanah E1 ya, ini merupakan jenis tanah yang bergradasi baik, kasar, dan butirannya stabil. Untuk yang E2 itu merupakan jenis tanah mirip dengan E1, namun kandungan pasirnya itu lebih sedikit dan presentasi lumpur dan tanah liat yang lebih banyak daripada E1. Untuk E3 dan E4 ini merupakan jenis tanah berbutir halus, tanah berpasir, dan bergradasi lebih jelek daripada grup E1 dan E2. Untuk E5 terdiri dari tanah bergradasi jelek dengan kandungan lumpur dan tanah liat campuran. Lebih dari 35% tetapi kurang dari 45%. E6 terdiri dari lumpur berpasir, jenis tanah stabil, dan tekanan kapiler tinggi sehingga mudah mengisap air. E7
Ini terdiri dari tanah liat berlumpur, tanah liat berpasir, pasir berlempung, dan lumpur berlempung. Mempunyai rentang konsisten kaku sampai lunak ketika kering dan plastis ketika basah. Jenis tanah ini dipadatkan akan kaku dan padat pada moisture content yang tepat. Ini untuk E8 ini hampir sama dengan E7, tetapi pada liquid limit yang lebih besar, pengembangan, pengerutan, dan stabilitas yang lebih rendah di bawah kondisi kelembapan yang kurang menguntungkan. Untuk E9, ini terdiri dari campuran lumpur dari tanah liat, sangat elastis dan sulit dipadatkan. Stabilitasnya rendah, baik keadaan basah maupun kering. Ini E10, jenis tanah ini merupakan jenis tanah liat berlumpur dan tanah liat yang membentuk gumpalan keras dalam keadaan kering, serta sangat plastis bila basah. Yang E11 hampir sama dengan E10, tetapi mempunyai liquid limit yang lebih tinggi, termasuk di dalamnya tanah dengan liquid limit antara 70 sampai 80 dengan plasticity index di atas 30. Nah, untuk E12 ini jenis tanah mempunyai liquid limit di atas 80, tidak diukur berapapun plasticity indeksnya, bisa terbentuk oleh tanah liat dengan plasticity tinggi, sangat tidak stabil dengan adanya kelembapan atau bahan-bahan organik dalam jumlah yang berlebihan. Dan untuk E13, mohon maaf ini kelewatan ini, tapi E13 ini meliputi semua jenis tanah rawa organik seperti gambut, seperti itu. Nah, ini hubungan antara harga CBR dengan klasifikasi subgrade menurut FAA. Ini klasifikasinya dan ini angka CBR-nya atau harga CBR-nya. Ini untuk keterangan F. Ini untuk keterangan F. F itu fleksibel pavement atau perkerasan fleksibel, perkerasan lenturnya. Ini FA itu harga CBR-nya 20. F1 harga CBR-nya 16 sampai 20. Ini sudah ada sampai F10 yang harga CBR-nya 3 sampai 4. Selanjutnya untuk klasifikasi tanahnya, dan ini keterangannya R itu rigid pavement atau perkerasan rigid, yang F itu flexible pavement atau perkerasan fleksibel, untuk A itu strength tinggi K 20 MN per meter kubik, CBR-nya 13, B-nya itu strength tinggi, K-nya itu 60 sampai 120 MN per meter kubik, CBR-nya 8 sampai 13, C itu strength tinggi, K-nya 25 sampai 60 MN per meter kubik, CBR-nya 4 sampai 8, D itu strength tinggi, K-nya kurang 25 MN per meter kubik, angka CBR-nya atau harga CBR-nya 4. Nah, di sini di tabel ini ada kolom grup tanah, analisa saringan yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk kriterianya itu presentasi bahan tertahan saringan nomor 10, pasir kasar lolos saringan nomor 10 tapi ditahan nomor 40, pasir halus lewat saringan nomor 40 ditahan nomor 200, campuran lumpur dan tanah liat lolos nomor 200, terus liquid limitnya, plasticity indexnya, subgrade kelasnya, ini drainase termasuk drainase baik atau drainase jelek. Ini bisa dilihat untuk E1 sampai E13 ya. Dan untuk E13 ini merupakan tanah gambut, jadi tidak bisa untuk subgrade gitu.
Nah, untuk bab yang keenam yaitu menentukan ketebalan. Yang pertama itu kita harus menentukan pesawat rencananya. Apa itu pesawat rencana? Pesawat rencana ini bebannya menghasilkan ketebalan perkerasan yang paling besar. Pesawat rencana tidak perlu harus yang terberat. Dalam rancangan lalu lintas pesawat, perkerasan harus melayani berbagai macam pesawat yang mempunyai tipe roda pendaratan yang berbeda-beda dan berlainan beratnya. Pengaruh semua jenis model lalu lintas dikonversikan ke pesawat rencana dengan equivalent annual departure. Ini untuk rumus konversinya ke equivalent annual departure. Ini ada keterangannya, dan ini rumusnya itu log R1 sama dengan log R2 dikali W2 per W1 pangkat setengah. Untuk keterangannya R1 ini equivalent annual departure pesawat rencana, equivalentnya itu yang R1 ya. Terus yang R2 itu annual departure pesawat-pesawat campuran dinyatakan dalam roda pendaratan pesawat rencana. W1 ini merupakan beban roda pesawat rencana. W2 beban roda dari pesawat yang ditanyakan. Nah, di sini ada faktor konversinya dari rumus tadi. Di sini konversi dari ke faktor pengalinya berapa. Contoh ini single well, mau ke dikonversikan ke dual well itu dikali 0,8. Single well ke dual tandem dikali 0,5. Dual well ke dual tandem dikali 0,6. Dual tandem ke dual tandem dikali 1 dan seterusnya. Ini bisa dibaca. Nah, di sini untuk penjelasan pesawat dengan roda pendarat tunggal itu yaitu diperhitungkan apa adanya atau single gear aircraft. Lalu yang kedua itu pesawat dual gear. Pesawat dual gear ini penyelidikan atas konfigurasi roda semacam ini menunjukkan bahwa jarak antar poros roda lebih kurang 0,51 meter. Cukup memadai untuk pesawat ringan. Untuk pesawat berat jarak antar pos roda 0,86 meter atau 34 inci, cukup memadai. Dan yang ketiga itu ada pesawat dual tandem gear. Pesawat dual tandem gear ini jarak antar poros-poros dual wheel-nya 0,51 meter atau 20 inch. Jarak tandemnya 1,14 meter sama dengan 45 inci untuk pesawat ringan. Dan yang keempat ada pesawat berbadan lebar. Bagi pesawat dengan bentuk roda, pendaratan, serta berat pesawat sangat berlainan dengan yang lain-lain, maka untuk pesawat berbadan lebar khusus dibuat kurva sendiri.